Halo semua, selamat datang kembali di channel si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah di video sebelumnya untuk konten sudah berapa kali ini, kita fokus ke pembahasan tentang musibah yang dialami oleh setiap karakter pada kartun SpongeBob, seperti konten tentang sudah berapa kali cangkangnya Gary hancur. Nah, untuk video sudah berapa kali tentang musibah karakter selanjutnya sesuai dengan request kalian. Untuk di video ini kita akan membahas tentang sudah berapa kali plankton diinjak, yang topik dari pembahasan konten ini sepertinya sudah kalian nantikan, karena pastinya kalian mengira bahwa momen ketika plankton diinjak ini sudah sampai ratusan atau bahkan ribuan kali. Namun ternyata jika kalian mau tahu, meskipun plankton adalah makhluk berupa organisme bertubuh kecil yang sekilas terlihat sangat lemah dikarenakan bentuk fisiknya, akan tetapi nyatanya di sepanjang serial kartun SpongeBob ini berlangsung, plankton hanya baru diinjak sebanyak 36 kali, yang setiap momen diinjaknya plankton ini berlangsung dari season 1 sampai dengan season 14 kartun SpongeBob saat ini. Penasaran dengan seperti apa penjelasan lengkap dari setiap momen diinjaknya plankton tersebut dan bagaimana penyebab kenapa plankton yang bisa diinjaknya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang sudah berapa kali plankton diinjak dari season 1 sampai dengan season 14 saat ini. Plankton yang ingin memperkenalkan dirinya kepada SpongeBob malah tidak sengaja diinjak oleh SpongeBob yang tidak mengetahui keberadaan plankton di saat ia yang ingin pulang ke rumahnya. Plankton yang sedang menghancurkan kota Bikini Bottom di dalam mimpinya yang berwujud raksasa digagalkan oleh SpongeBob sehingga membuat dirinya kempes kembali menjadi berukuran kecil lalu diinjak oleh warga Bikini Bottom yang tidak menyukainya. Plankton yang sedang berada di pantai Gulagun diinjak secara berbondong-bondong oleh para warga Bikini Bottom yang ingin melihat SpongeBob. Plankton yang berpura-pura menyamar menjadi hewan kecoa di hadapan Tuan Crab malah langsung diinjak oleh Tuan Crab. Plankton yang berada di era medieval dengan nama Plankton Namor tidak sengaja diinjak oleh SpongeBob ketika SpongeBob yang pertama kali bertemu dengannya. Plankton yang sedang menyusup masuk ke dalam restoran Kelpsec untuk mencuri resep minuman dari restoran tersebut melalui celah keramiknya, malah berujung dengan dirinya yang diinjak-injak oleh pelanggan Kelpsec dikarenakan para pelanggan tersebut tidak mengetahui akan keberadaan Plankton. Plankton yang berada di era cowboy dengan nama Deadeye Plankton dengan sengaja diinjak oleh SpongeBob ketika sedang berduel 1 lawan 1 dengannya. Plankton yang telah menghina pelanggannya sendiri karena telah memakan cam buatannya malah membuat para pelanggannya tersebut merasa kesal kepada Plankton lalu melampiaskannya dengan cara menginjak-injaknya. Plankton yang telah berhasil mencuri formula resep Krabby Patty dari kapsul waktu yang ada di Krusty Krab tidak sengaja telah terinjak oleh Squidward yang tidak melihatnya hingga mengakibatkan botol resep tersebut yang termakan keseluruhannya oleh Plankton. Plankton yang sedang berdiam diri di tengah jalan tidak sengaja terinjak oleh SpongeBob ketika SpongeBob dan Patrick yang sedang berjalan menelusuri misteri tentang saluran pembuangan air Bikini Bottom. Plankton yang ingin mencuri resep Krabby Patty di dalam restorannya langsung malah berujung dengan dirinya yang terinjak-injak oleh para warga Bikini Bottom yang sedang mengantri untuk membeli makanan Krabby Patty. Plankton yang ingin keluar dari rumah SpongeBob setelah kecewa dengan tidak bisanya menonton film di rumah nanasnya malah tidak sengaja terinjak-injak oleh para karakter utama lainnya yang ingin keluar dari rumah nanas SpongeBob juga. Plankton yang sedang berada di tengah-tengah perkelahian antara Karen dan Karen 2.0 yang sedang berduel malah tidak sengaja terinjak akibat duel yang sedang mereka lakukan. Plankton yang sedang berjalan masuk ke dalam restoran Krusty Krab malah seketika terinjak-injak oleh gerombolan para warga Bikini Bottom yang sedang keluar dari restoran Krusty Krab karena takut dengan hewan bulu babi di dalam restoran tersebut. Plankton yang telah berhasil mencuri formula resep Krabby Patty dengan membawanya ke Chum Bucket malah dihadapkan oleh gerombolan para warga Bikini Bottom yang antri di dalam restoran tersebut. Hingga hal itu pun berujung dengan terinjak-injaknya Plankton oleh para warga Bikini Bottom yang tidak sengaja karena kondisi di Chum Bucket yang saat itu sedang chaos parah. Plankton yang ketahuan masuk ke dalam Krusty Krab oleh Tuan Crab langsung diberi hukuman berupa dirinya yang diinjak serta ditendang oleh Tuan Crab untuk keluar dari restorannya. Plankton yang baru saja diusir oleh Karen dari restoran Chum Bucket malah dengan sengaja diinjak oleh para warga Bikini Bottom random yang iseng menginjaknya. Plankton yang baru saja dibuatkan kendaraan gelembung oleh SpongeBob malah seketika diinjak oleh Larry yang tidak menyadari keberadaan Plankton ketika sedang menaiki kendaraan gelembungnya tersebut.
Plankton yang sedang mencuri Krabby Patty di dalam restoran Krusty Krab, aksinya tersebut pun dipergoki oleh Patrick dan Ruth yang dengan sengaja telah menginjak-injak Plankton sampai gepeng. Plankton yang sedang membuntuti SpongeBob untuk mencuri kertas bahan belanjaan Krusty Krab malah berujung dengan dirinya yang bergelantungan terbentur pelang peringatan stop, lalu berujung dengan dirinya yang terjatuh kemudian diinjak oleh SpongeBob yang menempel di sepatunya. Plankton yang telah ketahuan bahwa ia bukanlah mentor Patrick yang asli karena telah terpergok ketika mencuri Krabby Patty, malah disuruh oleh mentornya yang asli untuk menginjak-injak Plankton dikarenakan ia adalah seorang penyusup. Plankton dan Tuan Crab yang telah berhasil mengalahkan Plain Crab, malah dengan sengaja Plankton diinjak oleh Tuan Crab demi untuk mengeluarkan bulu tubuh Tuan Crab yang tidak sengaja tertelan olehnya. Plankton yang ingin menyelinap masuk ke dalam rumah nanas SpongeBob untuk memberi kejutan di saat hari ulang tahun SpongeBob, malah terpergoki aksinya oleh Tuan Crab yang melihat bahwa Plankton ternyata menggunakan kunci Krusty Krab untuk membuka rumah nanas SpongeBob. Hingga hal itu pun berujung dengan Tuan Crab yang dengan sengaja menginjak Plankton untuk merebut kembali kunci miliknya. Plankton yang sedang berada di klub gymnya Larry dan ingin keluar dari tempat tersebut, malah tidak sengaja diinjak oleh warga Bikini Bottom random yang ingin menantang Tuan Crab dalam perlombaan adu panco. Plankton yang telah meninggal karena arwahnya sudah menjadi hantu atas bantuan dari Flying Dutchman, malah dijahili oleh Flying Dutchman dengan menghidupkan jasadnya kembali. Hingga hal itu pun berujung dengan hidupnya kembali Plankton dari kematian, yang tindakannya tersebut tidak disenangi oleh para tamu pelayat rumah duka Plankton ini, sampai mereka semua pun menginjak-injak Plankton sampai gepeng. Plankton yang baru saja terkena wabah cegukan dari Karen, membuatnya pun sontak terpental keluar dari cambaket lalu mendarat tepat di jalan lintasan di mana Patrick yang sedang berjalan dan tidak sengaja telah terinjak olehnya. Plankton yang sedang memperkenalkan mesin Duplomaker kepada Patrick malah dengan sengaja diinjak oleh Patrick yang sedang berjalan memasuki mesin tersebut. Plankton yang memberitahukan kedatangan Narwhal ke saudara besarnya melalui sambungan telepon, malah seketika membuat seluruh anggota keluarganya berteleportasi melalui sambungan telepon tersebut menuju cambaket, lalu mereka berbondong-bondong menginjak Plankton karena tidak mengetahui akan keberadaannya. Plankton yang ingin masuk ke dalam grup villain Bikini Bottom diuji oleh Man Ray untuk menjadi penjahat dengan mengirimkan paket yang terbakar ke salah satu rumah misterius di Bikini Bottom, yang ternyata rumah tersebut ditempati oleh karakter villain bernama The Foot yang merupakan kaki ini dengan langsung menginjak Plankton setelah mengetahui kedatangannya. Plankton yang penyamarannya sebagai Petunia telah diketahui oleh para warga Bikini Bottom, mengakibatkan para warga tersebut pun merasa marah karena merasa telah ditipu dan melampiaskannya dengan menginjak Plankton. Namun untungnya, Plankton pun langsung diinjak oleh SpongeBob meskipun hal itu bertujuan untuk menyelamatkannya. Plankton yang berada di era negeri dongeng dengan nama Jack Plankton telah berhasil menyelinap ke kastil misterius di atas awan yang keberadaannya telah disadari oleh SpongeGoose sebagai angsa ajaib ini dengan menginjak-injaknya. Dengan tidak sengaja juga dikarenakan SpongeGoose yang ingin mengeluarkan telur Krabby Patty emas. Plankton yang baru saja keluar dari cambaket dikejutkan dengan kemunculan dari Krabby Patty yang ingin ia curi. Namun ternyata Krabby Patty tersebut malahan hidup lalu dengan agresif menginjak mulut Plankton untuk masuk ke dalam badannya. Plankton yang sudah muak karena dirinya yang selalu diinjak oleh para warga Bikini Bottom baik yang tidak sengaja ataupun sengaja dalam menginjaknya, mengakibatkan hal tersebut pun membuat Plankton menjadi termotivasi dengan mempelajari seni bela diri karate dengan Sandy demi untuk menghindari orang yang ingin menginjaknya. Plankton yang baru saja menciptakan alat penemuan baru berupa robot injakan kaki otomatis malah membuat dirinya menjadi celaka atas teknologi ciptaannya tersebut yang menginjak Plankton sampai hancur secara berkeping-keping. Plankton yang sedang menghitung uang hasil penjualan cam yang dibeli oleh Dirty Bubble dan Bubble Bass tidak menyangka bahwa mereka kini telah berevolusi karena terlalu banyak memakan cam hingga berwujud menjadi raksasa dan menginjak Plankton karena ingin memakan seluruh persediaan cam lagi yang ada di restoran Cambaket. Plankton yang menyamar menjadi bayi untuk diasuh oleh orang tua SpongeBob di dalam rumahnya tidak menyadari akan kedatangan SpongeBob yang mengunjungi rumah orang tuanya juga saat itu hingga membuatnya pun tidak sengaja telah terinjak oleh SpongeBob. Buat fans channel Si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord Si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru Si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari Si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi.
Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan penyebab dari setiap terinjaknya plankton. Selanjutnya, kira-kira musibah yang dialami oleh para karakter mana lagi nih guys yang pembahasannya akan admin si celana kotak bahas? Tentukan pilihanmu ya dengan cara komen di bawah. Sekali lagi admin tegaskan ya guys, bahwa penghitungan terinjaknya plankton ini berdasarkan versi si celana kotak. Yang itu semua dihitung berdasarkan plankton yang benar-benar diinjak dengan kaki dan tidak berupa tertindih, tertiban maupun tergilas. Lalu juga admin memakai referensi konten terinjaknya plankton ini berdasarkan dari YouTube official SpongeBob SquarePants yang sudah pasti valid akan informasinya. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi dalam video ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah mencantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.